Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita semua dalam anugerah Tuhan mulai bangun dengan tubuh yang sehat. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih setiamu yang selalu baru dalam hidup kami Tuhan, itulah yang kami syukuri di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan hidup, kesempatan untuk menikmati hari yang baru pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu ya Bapa. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi hati pikiran kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami dengar dan kami renungkan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari Roma pasal 4 ayat 1-13. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Iman diperhitungkan menjadi kebenaran. Roma 4 ayat 5-8 kita akan baca. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan, punya dasar untuk berharap, lalu percaya, itu antisipasi. Tetapi tidak punya dasar untuk berharap, namun percaya, itu adalah iman. Lalu kalau kita boleh jujur pada diri kita sendiri, kita lebih banyak pada area mana? Antisipasi atau iman? Sebab masa sekarang ini, dunia diperhadapkan dengan ketidakpastian. Lalu iman seperti apa yang diperhitungkan sebagai kebenaran? Bagian firman Tuhan pada hari ini berbicara mengenai iman yang dimiliki oleh Abraham. Kita pasti pernah mendengar bagaimana kisah kehidupan Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman. Abraham senantiasa hidup di dalam imannya. Dia tidak mempertanyakan banyak hal. Dia percaya penuh kepada tuntunan Tuhan. Abraham bersikap demikian karena dia percaya bagaimana Tuhan akan menuntunnya kepada hal yang baik. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham pergi, Dia menghantarkannya ke tempat yang baik. Ketika Tuhan menghantarkan Abraham untuk mengorbankan anaknya, Allah pun menyediakan domba sebagai pengganti anaknya untuk dikorbankan. Oleh karena iman yang kokoh seperti itu, Abraham pun dibenarkan Allah. Ayat 4 dan 5 yang menunjukkan bagaimana seorang dibenarkan oleh karena imannya kepada Tuhan. Apa yang membuat kita dibenarkan oleh iman? Iman memampukan kita menyerahkan diri untuk hidup secara total bergantung pada Tuhan. Hal itulah yang membuat kita dibenarkan, karena kita tidak memperjuangkan hidup dengan kekuatan diri kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Iman itu bukan soal seberapa banyak saya menghafal perintah Tuhan, tapi soal bagaimana saya tunduk dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah pergumulan yang kita alami, masihkah kita berjuang dengan kekuatan sendiri? Atau sudahkah kita hidup bergantung secara total kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham sebagai kebenaran. Artinya, Abraham adalah manusia yang sama seperti kita. Kadang ia ragu, kadang tak percaya, kadang juga merasa takut. Ia jauh dari standar kebenaran menurut Allah. Namun, Allah memperhitungkan kepercayaan Abraham sebagai kebenaran karena anugerahnya. Paulus merasa perlu menekankan hal ini karena pada masa itu banyak orang menepuk dada sebagai keturunan Abraham dan mengagungkan sunat sebagai tanda keturunan Abraham. Paulus menegaskan bahwa iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran terjadi ini sebelum sunat dilakukan. Artinya, itu adalah anugerah.
tidak ada gunanya membanggakan iman atau pencapaian hidup rohani kita. Segala perbuatan kita tidaklah memadai untuk memenuhi standar Allah. Namun, Ia memperhitungkan perbuatan kita karena anugerah-Nya. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami lagi pada hari ini, bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal hidup kami hanya kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap bersandar kepada kasih setia Tuhan, sekalipun segala sesuatu di hadapan kami penuh dengan ketidakpastian. Tetapi satu hal yang pasti, pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.